Jumpa lagi dengan gue Didit di sini di channel The Bang Didit Channel, The Inspiration Channel ya. Kali ini kita akan membuat podcast ya, dan alhamdulillah telah hadir tamu kita Mbak Najlah. Apa kabar Mbak Najlah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Mbak Najlah ini adalah mahasiswi Stay Sebi ya, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Sebi di Depok. Dan beliau akan mewawancara saya, dan katanya ingin mendengarkan tips-tips ya, dan pengalaman tentang usaha gitu. Dan ya mudah-mudahan dengan sedikit pengalaman gua ya bisa menjadi inspirasi dan juga bisa menjadi motivasi ya, agar kita bisa teman-teman nanti bisa lebih baik lagi dalam membina usaha dan lain sebagainya. Silakan Mbak Najlah, mau ada pertanyaan ya? Ada berapa? 6 pertanyaan ya? Iya. 6 pertanyaan, oke. Silakan. Oke. Apa aja yang mau ditanyain? Yang pertama, apa ada visi misi khusus gitu ya, Pak Didit ini membangun usaha cireng moncot dan cilok rawonnya, sama latar belakang dibangunnya usaha ini? Visi misi khusus ya, jadi dulu waktu awal membuat CV ya, namanya CV Go Sejahtera, saya punya visi itu menjadi perusahaan multinasional ya, yang bergerak di bidang kuliner ya, dan tentunya tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ya. Jadi gitu ya. Jadi visi itu harus di luar out of the box ya. Kita di Tangerang tapi visi kita adalah multinasional tuh gitu. Jadi pikiran kita harus lebih besar daripada apa yang kita genggam sekarang. Dan itu adalah doa ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah kita jadi suatu saat nanti benar-benar jadi multinasional. Terus apa misi ya? Iya. Misinya itu memproduksi dan memasarkan makanan dan minuman yang unik, dan harapannya menjadi trendsetter di dunia kuliner gitu. Jadi cireng moncot ini dan cilok rawon dan lain sebagainya ya, yang saya buat tuh ada pempek tools, ada cilok meletus, ada macam-macam. Memang dikhususkan membuat kuliner yang unik gitu, kuliner yang memang jarang di pasar. Jadi kalau ada di dunia marketing ada namanya Blue Ocean Strategy. Jadi laut menjadi biru kalau hiunya itu sedikit dan ikan kecil banyak. Itu Blue Ocean. Lagi Red Ocean. Red Ocean itu laut menjadi merah kalau hiunya banyak, ikan kecilnya sedikit. Jadi hiu sama hiu saling berkelahi, menggigit, dan laut menjadi merah darah. Dan ini termasuk dalam Blue Ocean Strategy. Terus ada itu. Selanjutnya apa sih ya, legalitas usaha apa yang udah dimiliki sama produk Pak Didit ini? Alhamdulillah untuk legalitas, memang saya dulu konsen ya di situ awal-awal membangun usaha. Saya menyadari pentingnya legalitas ya. Di samping karena kita agar mendapatkan akses dari pemerintah ya kan, juga agar kita menjadi value dari produk itu sendiri. Ketika legalitas kita lengkap, maka konsumen itu jadi trust, customer trust itu kita dapatkan. Konsumen jadi percaya tentang produk kita, bahwasanya produk kita itu aman dikonsumsi, tidak mengandung zat berbahaya dan lain sebagainya. Jadi dulu yang pertama saya urus itu
adalah MUI ya. Karena kita tinggal di Indonesia, maka penting untuk menjadikan halal MUI itu disegerakan gitu. Lalu selanjutnya saya buat HAKI, hak kekayaan intelektual. HAKI ini menjadi penting ya ketika kita ingin membuat branding kita itu kuat. Kita ingin membranding sebuah produk yang bisa bersaing dengan produk-produk yang lain. Dan untuk menjaganya, ketika kita sudah bersaing dan lain sebagainya, lalu kita ada di atas ya, dan kita harus punya safety di situ. Jangan sampai ketika kita udah berdarah-darah berjuang dari awal, produknya udah naik, lalu tidak ada hakinya, lalu tiba-tiba diambil orang, dijiplak orang dan lain sebagainya. Maka usaha kita itu seolah-olah menjadi sia-sia ya. Karena apa? Karena orang lain nanti yang menikmatinya. Tapi ketika ada haki, jadi branding kita jadi terlindungi gitu. Dan usaha kita juga jadi semakin dipercaya oleh orang. Oh, ini udah ada hakinya ya dan lain sebagainya. Sehingga orang membeli branding kita, dia tahu dia tidak. Dan orang juga mikir 1000 kali kalau ingin membuat plagiatisme gitu. Mau kira yang moncrot gitu kan, gak ada hakinya gitu. Kalau ada orang misalkan jual cireng moncrot, ya kan, cireng moncrot Bang Niko misalkan, wah bisa saya tunggu itu gitu ya. Terus setelah haki, saya coba melegalkan PYT, yaitu berproses ya gitu. PYT, kita tahu PYT itu tahu ilmunya dulu dan lain sebagainya, persiapan kondisional dari produksi dan lain sebagainya, higienitasi dan lain sebagainya gitu. Ya sekarang dinas itu memudahkan lah untuk membuat proses itu. Ya asal kita mau main ke dinas, ya ke dinas Indakop gitu ya, di tempat kita masing-masing tentunya. Itu mereka tuh membantu, mereka senang kalau usaha-usaha UMKM itu menjadi maju gitu ya. Itu dinas itu senang gitu. Maka kalau saran saya bagi UKM ini ya, kalau memang kira-kira ada kendala dan sebagainya, main ke dinas, daftarkan usaha Anda di dinas UMKM setempat, nanti didata. nanti akan diinfokan kalau ada pelatihan, ada apa dan lain sebagainya, dan itu free. Dari APBD ya. Dan APBD siapa sih yang kasih? Kan kita kan, betul nggak? Dari pajak kita gitu. Masa sih kita nggak bisa menikmati dari ini apa yang kita keluarkan gitu kan? Dan itulah makanya pentingnya UMKM itu main ke dinas awan biar bisa didaftarkan dan cari info di sana gitu. Udah jadi mudah gitu ya sebenarnya ya, ngatur PYT gitu. Sebenarnya saudara saya juga banyak itu yang jualan frozen, cuman nggak bisa ngerti legalitas. Iya betul. Jadi memang kalau frozen itu tergantung ya, dia ada frozen itu dia ada BPOM. BPOM dulu. Kalau frozen itu dia ke BPOM. Kalau PRT itu yang masa simpannya di bawah 7 hari, dia frozen tapi pre-order atau masa simpan di bawah 7 hari gitu. Jadi kalau yang dia stok barang banyak frozen itu ke BPOM nanti gitu. Dan persyaratannya nanti agak persiapannya agak lebih matang. Tapi nggak apa-apa, wajib lah ke sana, harus tahu gitu kan. Oh ternyata begini loh gitu kan. Selanjutnya, kenapa sih memutuskan untuk mengambil model bisnis franchise? Kenapa di franchise? Jadi dulu itu saya cerita pengalaman ya. Dulu pengalaman saya pernah jualan banyak ya. Saya pernah jualan dari mulai dulu herbal, minyak wangi, madu ya, terus saya jualan di kantin ya, fried chicken, nasi bungkus, kebab, mie ayam,
Bisa jualan combro, bisa jualan gorengan, ya. Jualan apa lagi tuh yang belum saya sebutin. Saya jualan oh iya, terakhir tuh yang jamur crispy, ya, jamur crispy. Nah, gitu. Dan apa namanya, produk-produk itu semua itu kan kuliner, ya, produk kuliner. Dan salah satu cara untuk mengekspansi, ya, memudahkan ekspansi di bidang kuliner, ya, itu adalah dengan kemitraan franchise. Di samping franchise itu sendiri, dia sebenarnya memiliki prinsip pemberdayaan. Dia pemberdayaan, kenapa? Karena apa namanya, memilih brand, ya, itu bisa kan, dia bisa mereka mempercayakan brandingnya, ya, dengan orang-orang di luar kota dan lain sebagainya, ya. Artinya calon mitra franchise ini orang-orang yang memang membutuhkan apa namanya, usaha, ya, pengen punya usaha dan lain sebagainya, ya. Sehingga apa, dan pemilik brand juga sudah punya usaha yang apa, yang bagus, yang berjalan, yang terbukti, ya, gitu. Jadi franchise itu bukan kita baru buka sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari itu langsung franchise, ya. itu bukan begitu, ya. Yang namanya franchise itu dia sudah berjalan, lalu dia profitable usahanya, sehingga apa, usahanya itu menjadi role model, ya. Usaha ini jalan bagus, nah inilah yang nanti menjadi role model gitu. Tapi kalau misalkan dia baru usaha jalan tapi jalan yang nggak bagus, nah bagaimana dia bisa menjadi role model, gitu kan, gitu. Jadi ada kekeliruan tentang franchise dan lain sebagainya yang dipahami oleh masyarakat, gitu. Jadi franchise itu usaha yang sudah berjalan dan profitable. Nah, itu bisa di franchise atau dimitrakan, ya. Namanya kalau di bawah franchise itu ada namanya BO, business opportunity, gitu. Dan sebenarnya saya terkategori ya BO, business opportunity, ya. Karena kalau franchise itu dia memang dia agak besar ininya. Kayak misalkan KFC itu franchise, McD itu franchise, gitu. Kalau saya tipe yang outlet begini, ya, dengan cuma modal 17 juta, 11 juta sampai 9 juta, ya, itu namanya BO, business opportunity. Gitu. Jadi buat ekspansi pertama, yang kedua juga buat pemberdayaan, gitu. Selanjutnya gimana sih cara Pak Didit gitu ya memanajemen bagian operasionalnya? Jadi untuk bagian manajemen operasional kan sebelum masuk itu kita ada interview, ya, ada personal assessment namanya, ya. Personal assessment di situ ketika proses itu, maka di situ bisa dipetakan masing-masing SDM itu potensialnya di mana, gitu. Tentunya ada ilmunya. Saya pakai personal assessment milik Gratio Coaching Business, ya, gitu. Dan dia udah tersistem dan lain sebagainya, ya. Dan apa namanya, alatnya dia kita bisa membaca masing-masing potensi dari SDM. Nah, ketika kita sudah memetakan, mengetahui, oh ini kelemahannya ini SDM ini kelemahan di mana sih, oh ini SDM keunggulannya di mana sih, oh ini potensinya di mana sih, ya, baru kita menempatkan dia di right man on the right place, gitu. Jangan sampai orang yang misalkan dia nggak jago hitung-hitungan, gitu, ya, dan lain sebagainya, ya, kita taruh di tempat yang bagian hitung-hitung, nanti dia puyang kebelingan, ya, gitu. Atau juga yang orang yang dia suka berimprovisasi, ya, dia suka berinovasi, ya, dia kreatif, lalu kita kasih di tempat yang dia tidak bisa, atau tempat yang monoton kerjanya, ya, sayang potensinya, gitu.
Jadi personal assessmentnya kita tahu, terus juga kita right man on the right place-nya kita pakai. Terus nih kan biasanya sumber daya ini ketika mereka melakukan kesalahan gitu ya, terus ada pemberhentian kerja, itu tahapan-tahapannya apa aja sih? Apakah langsung dikeluarkan? Saya apa ya? Sebenarnya saya jarang sih memberhentikan gitu ya, memberhentikan karyawan itu ya. Saya lebih membuat pilihan. Kalau saya lebih mengarahkan membuat pilihan. Misalkan ketika kita sudah MOU dengan karyawan ya, kamu kerjanya gini ini, kamu sih gini. Oh ternyata di tengah perjalanan dia tidak bisa mengikuti. Maka kita kembalikan, nih gimana? Mestinya kan Anda mengerjakan ini. Sekarang saya kembalikan kepada Anda. Kira-kira Anda bisa atau enggak gitu kan? Kira-kira bisa atau enggak nih? Gitu. Kalau nggak bisa ya mendingan pilihannya ya mundurkan diri gitu kan. Gentle. Gitu. Kalau ternyata dia bisa, berarti dia masih punya semangat gitu kan. Ya, itu kita bantu. Gitu. Kalau dia udah nggak bisa, ya udah. Gitu. Jadi cari komitmennya gitu. Iya, cari komitmen dan dia mengelola SDM ada seninya, ada seni yang luar biasa ya. Alhamdulillah, gitu ya. Kan SDM ini unik ya. Kita tidak seperti kita menghadapi mesin ya yang tahu dan kalau bocor ganti ban, ini ganti spare part ya. SDM ini unik ya, karena dia berkaitan dengan manusia ya. Yang kadang-kadang ya dia sekarang A besok B gitu kan, besok lagi C gitu, besok lagi D, berubah-ubah gitu. Dan mengelola SDM ini butuh seni ya, butuh seni kesabaran ya, seni melihat potensi gitu. Dan yang mesti dipahami adalah setiap orang harus diberi kesempatan untuk menjadi lebih baik ya kan. Ya Allah Subhanahu wa taala selalu memaafkan setiap hambanya yang mau bertobat kan, benar kan? Kalau hambanya kesalahan ya, terus minta maaf pasti dikasih ya. Kita pun manajemen SDM ya minimal kita begitu, saya kasih kesempatan gitu kan gitu. Sampai kapan? Sampai kita nggak kuat lagi. Berarti di samping itu juga memberdayakan juga gitu ya, apa dikasih pelajaran gitu, sumber dayanya. Iya. Jadi SDM ini saya suruh buku tuh. Saya sediain buku buat mereka ya, kadang-kadang nih baca nih gitu kan. Kenapa? Karena mereka pun aset ya. SDM itu aset juga. Ya, mereka harus dididik dengan baik, mereka harus punya pengetahuan dengan baik gitu. Dengan SDM itu juga namanya ya ditingkatkan kapasitasnya gitu. Sehingga kinerjanya nanti balik lagi ke kita. Saya kalau kamu mau apa kerja ya, kenapa nggak kuliah, ambil kuliah aja kalau bisa atur waktunya misalkan gitu ya. Kamu ini ya udah nih belajar tentang ini, ikut ini saya bayarin, ikut apa namanya kelas-kelas online itu kan banyak tuh gitu. Tingkatkan kapasitas, saya suka gitu, saya sering belajar ya kan, enak kan belajar sambil bekerja gitu, dibayar lagi. Ya, selanjutnya mau tanya seputar manajemen produksinya, dari produksi terus pendistribusiannya ke mitra-mitra. Jadi gini, karena dia cireng motor ini dia diproduksi itu by order. Ya. Jadi mitra-mitra ini order malam sampai coba jam 7 jam 8 pagi baru kita produksi. Gitu. Jadi jam 8 kita baru buat PO-nya ya, atau PO diproduksi gitu. Jadi ya tentunya semuanya alurnya panjang ya, dari proses PO lalu ke bagian
apa namanya gudang ya, bagian produksi, lalu ke apa namanya, terus ke bagian dapur dan lain sebagainya, sampai terakhir itu di finishing, lalu di loading, lalu dikirim. Jadi namanya bisnis, ada yang namanya bisnis funnel. Okay. Bisnis funnel itu alur bisnis dari from A, dari semenjak bisnis itu di order sampai from Z, sampai bisnis itu sampai kepada yang order, lalu sampai payment. Gitu. Namanya bisnis funnel. Dan teman-teman tuh buat itu bisnis funnel tuh. Ya, dari semenjak mitra order, order nih pertama, order dicatat sama siapa? Bagian PO, bagian PO lalu dicatat ke apa? Produksi ya. Dari produksi kemana? Ke dapur, dapur, dari dapur kemana lagi? Ke bagian produksi, lalu dari produksi ke finishing ya, dari finishing ke gudang gitu kan. Terus sampai dia ke admin lagi, loading ya, sampai dia ke delivery. Itu catat tuh namanya gitu. Alur bisnis funnelnya ditulis biar enak. Jadi by order gitu ya, jadi nggak ada istilahnya ketika pesanan membludak gitu, atau pesanannya ini apa sih, hari ini misalkan ada sisa nih gitu, terus itu di yang ngatur mitra-mitranya aja gitu. Iya, misalkan order banyak nih, order banyak kan dia kan di prosesnya udah direkap ya, malam dan lain sebagainya ya, makanya kita ada jangka waktu nanti persiapan kan. Kayak di order jam 8 kita udah persiapan gitu, sehingga nggak serta-merta dan nggak bisa ngorder, kita itu ngorder tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba ngorder gitu ya. Jadi harus dipersiapkan ya, harus ada komitmen sebelumnya dengan mitra. Anda ini kalau ngorder ini misalkan jam 8 lo maksimal atau jam 7 lo maksimal. Kalau Anda ngorder lebih dari jam 8 ya, maka kami tidak bisa memastikan bahwasanya bahwa kami tidak bisa memastikan barangnya ada gitu. Ya kenapa? Ini demi keberlangsungan kita, kelancaran kita semua kan. Gitu. Terakhir nih, gimana sih cara manajemen keuangannya? Jadi simpel sih sebenarnya, simpel manajemen keuangan itu. Pertama ya, kita meminimalisir cost mana kira-kira yang membengkak ya, kita cari kenapa bengkaknya, kenapa bocornya gitu kan. Lalu kita perbaiki, tentunya kita perbaiki satu-satu ya gitu. Jadi minimalisir cost. Terus misalkan ada vendornya, kita punya vendor harganya sekian ya, kita jangan berhenti di situ, cari terus vendor yang mungkin lebih low lagi gitu. Jadi cari vendor yang harganya bersaing. Dan kalau bisa, kalau punya vendor itu jangan satu ya, supplier bahan baku itu jangan satu, kita punya beberapa supplier. Sehingga ketika ada supplier misalkan dia mulai nakal, artinya dia menaikkan harga, kita jadi tahu, dia naikin harga tiba-tiba nih, tanya supplier yang ini satu lagi, berapa sekarang gitu, masih segini, wah ini pasti nggak bener nih, malah coret gitu kan, ganti lagi gitu. Jadi supplier itu minimal ya, sahabat UMKM ini kalau punya supplier itu lebih dari satu, sehingga bisa perbandingan harga dan nggak dimainin harga sama supplier gitu. Itu minimalisir cost. Terus yang kedua tentunya menaikkan omset gitu. Menaikkan omset ini dari banyak cara dan luar biasa ya, tidak bisa disebutkan di podcast ini, panjang nanti ya. Ada nanti konten khusus ya, kita buat bagaimana menaikkan omset ya, faktor X ya. Ada banyak sekali cara menaikkan omset itu ya, macam-macam gitu. Dan di sini ya, yang simpelnya untuk menaikkan omset itu adalah memperbanyak faktor X-nya, memperbanyak yang ordernya. Misalkan kita di outlet nih ya, bagaimana sih naikkan omset di outlet ya?
Salah satunya ya dia memperbanyak outlet, bener nggak? Gitu. Memperbanyak outlet itu bisa lewat konten. Gitu. Dan apalagi sekarang udah apa namanya, serba digital ya. Iya. Kita harus berinovasi. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai kita tertinggal oleh perkembangan zaman. Ketika ada tren-tren baru dan lain sebagainya, ya kita masih ngikutin tren itu, gitu. Lalu kita kalau bisa kita mengadakan inovasi. Inovasi itu setingkat tarafnya setingkat di atas kreativitas. Kalau ada kreativitas, maka inovasi di atas kreativitas. Gitu. Jadi ikutin tren ya, dan inovasi. Jangan takut atau monoton dengan cara-cara lama ya. Gitu. Temukan cara-cara baru. Ya, ikutin perkembangan zaman. Insya Allah apa namanya, kita bisa sustainable dan bisa tetap eksis. Gitu Mbak Najla. Iya. Mungkin itu sih pertanyaan dari saya tadi. Iya. Udah itu dong ya. Iya. Dan nanya yang lain lagi? Apa lagi yang lain? Nggak apa-apa nanya yang lain. Nggak apa-apa, nanya yang lain aja. Silakan. Ini kan tadi tuh disinggung soal inovasi dan sekarang juga udah zamannya digital kan. Nah selain jualan dari outlet gitu ya, pemasaran online itu kayak gimana sih strategi pemasaran online-nya? Pemasaran online. Nah, ini yang memang sedang banyak sekali ya di luar sana tuh. Orang pada bikin strategi online ya. Ini saya juga mau bikin lagi konten. Bagaimana strategi online ya? Kita bikin lagi nanti. Salah satu yang kita terapkan di strategi online, kita lihat senjatanya dulu nih. Misalkan kalau kita WA gitu ya, bagaimana masing-masing makan konten, karena masing-masing itu platform itu nanti beda tuh ininya, caranya ya kan, strateginya, tekniknya. Di WA gimana, di FB gimana, di Instagram gimana ya kan, masing-masing gitu. Nah, misalkan di WA itu nanti ada namanya strategi kolam ikan. Nah, bagaimana strategi kolam ikan? Kita tunggu di konten-konten berikutnya. Ya, jangan lupa nanti strategi kolam ikan WA, tunggu.